Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pagi ini Pak Guru akan meneruskan materi tema 8 subtema 3 pembelajaran 5. Mohon disimak dan diperhatikan dengan seksama. Baiklah, kita mulai saja dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu menjelaskan cara-cara memelihara ketersediaan air bersih. Perhatikan tindakan penghematan air berikut. Yang pertama, mencuci pakaian dengan air secukupnya. Itu cara-cara memelihara ketersediaan air bersih. Apalagi? Yang kedua adalah menggunakan air bekas mencuci beras atau sayuran untuk menyiram tanaman. Itu juga termasuk memelihara ketersediaan air bersih, ya. Yang ketiga, menghemat air ketika mencuci kendaraan, ya. Baik itu kendaraan bermotor atau kendaraan non motor, atau bisa juga sisa dari AC, itu kan airnya kan, itu bisa dimanfaatkan, ya. Jadi airnya bisa dimanfaatkan apa? Untuk menyiram tanaman. Itu barangkali cara-cara memelihara ketersediaan air bersih hingga airnya itu tidak dibuang kemana-mana, ya. Jadi ada manfaatnya, ya. Begitupun pada saat mencuci pakaian, ya, tidak terlalu boros pun pada saat mencuci kendaraan, ya, dalam rangka menghemat air. Selanjutnya itu muatan bahasa Indonesia KD 38 dan KD 48. Menuliskan peristiwa dari teks non-fiksi dalam bentuk peta pikiran, ya, yang sebelumnya kita bahas dengan menggunakan diagram alir, ya, atau flowchart. Nah, kali ini diulang kembali dengan menggunakan bentuk peta pikiran. Peta pikiran mampu memangkas waktu hingga lebih efektif. Selain itu, peta pikiran juga dapat membantu kita untuk banyak hal, seperti merencanakan, berkomunikasi, memusatkan perhatian, menyusun dan menjelaskan pikiran-pikiran, mengingat dengan lebih baik, serta melatih mengingat gambaran teks secara keseluruhan, ya. Itulah kira-kira kegunaan dari peta pikiran, ya, gitu. Jadi banyak banget, ya, dari merencanakan hingga melatih mengingat gambaran teks secara keseluruhan atau diringkas, ya, dalam bentuk peta pikiran, ya. Baik, selanjutnya membuat sketsa gambar cerita. Kemarin kita sudah jelaskan, ya, tentang cerita bergambar. Nah, sekarang gambar cerita, ya, gitu. Nah, sebelum membuat gambar cerita, ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Langkah pertama yaitu persiapkan alat dan bahan. Langkah selanjutnya yaitu tentukan tema gambar yang akan dibuat. Setelah tema ditentukan, kita dapat mulai membuat sketsa gambar. Langkah terakhir yaitu memberi warna pada sketsa yang sudah dibuat. Warnailah sketsa gambar dengan menarik. Biasanya, ya, sketsanya masih berupa pensil warna hitam, ya, gitu loh. Jadi tinggal menebalkannya dengan mewarnai, ya, gitu. Itu nama sketsa. Artinya warnanya masih hitam putih, ya. Itu namanya sketsa, ya, gitu loh. Yang penting apa temanya, ya. Temanya itu misalnya tentang hemat air, ya, atau misalnya temanya apa lagi temanya, misalnya tentang pemandangan, tentang banjir dan seterusnya, ya. Nanti menceritakan, ya, sebuah peristiwa dalam satu gambar. Itulah yang namanya gambar cerita, ya. Baik,
itu saja dari Pak Guru Walan. Mudah-mudahan hari ini dapat memberikan manfaat. Dari Pak Guru Walan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, merdeka, belajar.